Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna." Nats ini menegaskan bahwa ada kaitan antara keserupaan dengan dunia dengan perubahan pola pikir kita. Kalau kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia, maka kita harus merubah pola pikir kita. Sebab pola pikir kita sudah dipengaruhi oleh dunia sejak kita lahir. Pola pikir itu kita warisi dari orang tua kita atau orang yang memelihara kita sejak kecil. Dipengaruhi oleh lingkungan hidup kita ketika kita mengalami pertumbuhan. Bahkan dipengaruhi oleh gereja yang ajarannya dipengaruhi oleh dunia. Meskipun gereja tersebut mengambil dasarnya dari Alkitab, tetapi memahaminya dari sudut pandang dunia, bukan dari Alkitab itu sendiri. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar kita dibebaskan dari pengaruh dunia dimulai dari pikiran kita yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Satu-satunya cara untuk memperbarui pola pikir kita adalah dengan kebenaran Alkitab. Caranya dengan membaca, merenungkan Alkitab. Membaca dan merenungkan Alkitab wajib hukumnya bagi orang percaya. Selain itu, kita juga harus belajar kebenaran murni, kebenaran yang benar-benar diambil dari pemahaman Alkitab yang holistik, bukan spasial atau sebagian saja atau ditafsir sembarang saja. Alkitab harus dipahami secara keseluruhan, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan di dalamnya tidak ada pemahaman atau makna yang bertentangan satu sama lain. Bila ada teologi atau pengajaran yang ditentang oleh satu atau lebih ayat Alkitab, berarti pengajaran itu salah. Contohnya pengajaran mengenai berkat, kutuk tidak bisa diterapkan bagi orang percaya, bagi pengikut Kristus, sebab orang percaya hidup bukan berdasarkan hukum, melainkan berdasarkan kehendak Bapa, pimpinan Roh Kudus. Dalam hidup kita banyak sekali juga dipengaruhi oleh budaya di mana kita hidup. Misalnya paham mengenai karma. Pemahaman mengenai hukum tabur tuai disamakan dengan paham mengenai hukum karma. Padahal di dalam kekristenan tidak ada pengajaran mengenai karma. Karma menunjukkan adanya hukuman bagi yang bersalah atau berdosa menurut agama atau keyakinan budaya, dan hadiah atau reward bagi yang benar dalam arti melakukan aturan moral umum, aturan agama dengan benar. Hal itu otomatis baik di dunia ini maupun di hidup setelah reinkarnasi. Sedangkan dalam kekristenan, ketika kita berdosa dan minta ampun pada Tuhan, dosa kita pasti diampuni. Ya, pasti diampuni. Darah Tuhan Yesus yang dicurahkan menghapus semua dosa manusia dahulu, sekarang, selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 17. Lah, kok enak ya jadi orang Kristen? Nanti dulu kalau kita terus-menerus berbuat dosa yang sama, akibat dosa itu menjadi karakter yang cacat dalam diri kita, dan kita pasti ditolak di kerajaannya. Matius 7 ayat 23. Bahkan kalau itu dosa moral umum, kita bukan hanya ditolak di kerajaannya, bahkan kita juga ditolak oleh Allah di langit baru dan bumi baru. Jadi marilah kita segera bertobat. Dosa dalam bahasa Yunani hamartia artinya kemelesetan dalam melakukan kehendak Bapa, bukan hanya terletak pada dosa moral umum, tapi juga melingkupi motivasi yang tidak benar dalam melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh manusia. Misalnya kita melayani di gereja untuk dapat pujian atau penghargaan. Kita menolong orang agar kelak kita juga ditolong orang. Itu dosa, saudara, meleset dari kehendak Allah. Bila semua hal itu dilakukan terus-menerus dan menjadi karakter kita, nurani kita sudah tidak merasa terganggu lagi, dan kita merasa hal itu wajar-wajar saja. Kita terbiasa dengan gaya hidup seperti itu. Itulah karakter yang cacat atau sakit. Bahkan ketika kita diingatkan atau tegur, kita malah marah. Kita menolak atau menganggap remeh teguran itu. Nah, sikap dan karakter itulah yang kelak akan ditolak oleh Allah ketika kita masuk di pengadilannya. Oleh karena itu, inilah saatnya kita waspadakan dosa-dosa kita yang terselubung itu dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Sejak kita lahir, kita juga sangat dipengaruhi oleh orang tua kita atau orang yang memelihara kita, baik itu om, tante, kakek atau nenek kita. Mereka mengajarkan hal-hal yang mereka warisi dari orang tua mereka juga, yang sering tidak cocok atau bertentangan dengan Injil. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Misalnya ajaran mengenai prestasi. Bagi mereka prestasi adalah menjadi seorang yang juara, mempunyai gelar yang tinggi, mendapat kedudukan tinggi, harta yang banyak dan sebagainya. Apalagi bila prestasi itu dikejar
dengan motivasi yang salah, yakni menjadi nilai diri atau kehormatan diri di mata masyarakat. Ujung-ujungnya menjadi kesombongan, saudara. Alkitab menegaskan prestasi satu-satunya yang sebenarnya adalah menjadi pribadi yang berkodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Anak kesayangan Bapa, Ibrani 12 ayat 5-11, Roma 8 ayat 14. Pribadi yang berkenan pada Bapa, Matius 3 ayat 17, Matius 7 ayat 21. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita memang harus merubah pola pikir kita, sebab berdasarkan Roma pasal 12 ayat 2 di atas yang menjadi dasar permenungan awal kita, kalau kita tidak merubah pola pikir kita itu, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia artinya kita hidup dalam percintaan dengan dunia, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16, atau kita bersahabat dengan dunia, Yakobus pasal 4 ayat 4. Dan hal itulah yang membuat kita ditolak oleh Tuhan di kekekalan. Sebab pola pikir yang salah sangat mempengaruhi perbuatan nyata kita sehari-hari, dan kelak perbuatan itu akan dihakimi oleh Allah. Pikiran perasaan kita cepat atau lambat akan berbuah perbuatan yang baik maupun yang jahat. Oleh karena itulah mari kita merubah pola pikir kita dari sekarang. Pikiran perasaan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Adam dan Hawa gagal melakukan kehendak Allah karena mereka lebih memilih mendengar apa yang dikatakan si iblis yang dipersonifikasikan dalam diri ular, Kejadian pasal 3. Adam gagal melakukan kehendak Allah karena ia juga mendengar pengajaran yang bukan dari Allah. Oleh karena itulah ia terbuang dari Eden, terbuang dari kekekalan. Belajar dari kegagalan Adam, kita juga harus waspada terhadap apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat yang berasal dari dunia. Kita harus lebih fokus mendengar pengajaran yang berasal dari Allah, yakni Injil. Hal itu dimulai dari diri kita dulu, kemudian pasangan hidup kita, lalu anak-anak kita, lalu orang sahabat-sahabat kita, dan seterusnya. Kadang karena kesibukan, kita membiarkan anak-anak kita belajar dari dunia lewat TV atau gadget yang mereka mainkan. Hati-hati dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, bila di kemudian hari kita tidak mau menyesal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pikiran perasaan kita sangat mempengaruhi kehendak. Sedangkan kehendak kita pasti akan melahirkan perbuatan, cepat atau lambat, di saat ada kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya. Itulah buah dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pikiran dan perasaan yang benar akan menghasilkan kehendak yang benar, dan kehendak yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang benar akan menjadi kebiasaan hidup yang benar, dan tentu saja hal itu akan berakibat di kekekalan. Hal ini berlaku sebaliknya. Pikiran perasaan yang salah atau berdosa akan menghasilkan kehendak yang salah atau berdosa pula. Kehendak yang salah atau berdosa tinggal menunggu kesempatan dan kemampuan untuk mewujudkannya. Jadi perbuatan kita adalah buah dari pikiran dan perasaan kita, dan pikiran serta perasaan kita hasil dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 2 berkata, kita harus selalu memperbaharui akal budi kita agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kehendak yang benar pasti akan menghasilkan perbuatan yang benar. Buah itulah yang diminta oleh Allah, Yohanes 15 ayat 16. Sebab kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, 1 Petrus 1 ayat 17, Wahyu 20 ayat 12. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak diri kita sendiri atau kehendak dunia. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, hidup kita menjadi berkenan pada Bapa, seperti yang terjadi pada diri Tuhan Yesus saat ia dibaptis di usia 30 tahun. Bapa di surga menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang berkenan padanya. Sebab selama hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita, menghidupi apa yang menjadi prinsipnya, yakni melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itulah perjuangan utama dan terutama kita adalah mencari kehendak Bapa dan melakukannya selama sisa hidup kita di dunia ini. Nah, persoalan utama dan satu-satunya dalam hidup kita yang harus kita perkarakan dengan serius bukanlah persoalan-persoalan ekonomi, keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya, melainkan adalah bagaimana hidup kita berkenan pada Allah. Persoalan-persoalan kita di dunia ini bukanlah menjadi tanggung jawab Allah atas hidup kita, melainkan adalah tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan dengan hikmat Tuhan. Oleh karena itulah kita tidak bisa menyerahkan begitu saja pada Allah, agar Allah yang memberi jalan keluar. Bagian Allah adalah memberi hikmat, sedangkan bagian kita adalah menemukan kehendak Allah di balik persoalan itu. Yang penting, saudaraku, bukanlah penyelesaian dari persoalan itu. Bisa selesai di bumi, bisa juga tidak, melainkan adalah momentum kita menemukan kehendak Allah atas hidup kita dalam peristiwa itu. Roma 8 ayat 28. Proses menemukan kehendak Allah dalam setiap peristiwa hidup kita adalah proses seumur hidup.
Di satu pihak kita berjuang menemukan kehendak Allah, di lain pihak kita berjuang mentaati kehendak Allah itu, melakukannya meskipun sering kehendak Allah itu kadang kita belum atau bahkan tidak kita pahami mengapa Allah menginginkan kita seperti ini. Melakukan kehendak Bapa adalah jalan penderitaan, sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kehendak Bapa atas hidup kita pasti bertentangan dengan kehendak dunia, apalagi kehendak sejahat. Oleh karena itulah tidak semua orang, bahkan orang Kristen, mau menjalaninya. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita untuk masuk lewat pintu yang sempit, Matius 7 ayat 13-14, agar kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita memang harus menjalani jalan penderitaan bersama Tuhan Yesus agar kita bisa dimuliakan bersama Dia. Roma 8 ayat 17. Jalan penderitaan itu bukanlah yang kita ingini atau kita cari, melainkan akibat dari kita mengiringi Tuhan dalam melakukan kehendak Bapa. 1 Petrus 2 ayat 19-21. Tetapi kita patut bersyukur karena Bapa tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Ada pribadi Roh Kudus, yakni Roh Bapa sendiri, yang membimbing, mengajar, dan mengingatkan serta menghibur kita. Kita juga mempunyai buku pegangan dalam melakukan kehendak Allah, yakni Injil. Selain itu, Allah melatih kita untuk melakukan kehendak-Nya dengan mengizinkan segala peristiwa yang menyakitkan dan menyesakan hati kita terjadi atas hidup kita untuk mencapai standar keserupaan dengan pribadi Tuhan Yesus. Selamat berjuang bersama saya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.